Kasus perdana transmisi lokal Omikron ditemukan, pemerintah pun berencana untuk menerapkan micro-lockdown. Bagaimana teknis penerapan micro-lockdown? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Erlina Burhan, anggota Satgas COVID-19 PBIB. Selamat sore Bu Erlina. Selamat sore. Baik Bu Erlina, kasus transmisi lokal varian Omikron ditemukan. Apa yang perlu kita waspadai dengan munculnya transmisi lokal varian Omikron? Baik, terima kasih. Saya kira semua kita sudah tahu dan paham bahwa varian baru Omikron ini salah satu karakteristiknya adalah sangat mudah menular. Nah, saya kira bahwa temuan transmisi lokal atau penularan di komunitas ini hanya tinggal menunggu waktu karena memang barangkali sebetulnya sudah ada. Nah, dengan demikian karena kita menyadari bahwa penularannya sangat-sangat mudah dan caranya sebetulnya cara penularan sama dengan varian apapun, sama dengan yang varian yang original dengan yang dari Wuhan ataupun varian Alpha, Beta, Delta dan lain-lain. Jadi tetap dari droplet kemudian masuk ke melalui hidung, mulut dan juga mukosa mata. Ini semua sama saja caranya. Oleh sebab itu maka protokol kesehatan memang harus diperketat. Itu satu hal. Jadi kita sekarang harus berhati-hati karena sudah ditemukan transmisi lokal. Artinya sudah ada di kalangan masyarakat barangkali. Dan saya kira kalau semua kita menyadari, tentu saja upaya-upaya pencegahan mesti dilakukan dengan lebih disiplin dan sifatnya masif, jangan hanya kalau bepergian contohnya, tapi kalau keluar rumah dan lain itu tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan jangan lupa salah satu lagi adalah vaksinasi. Jadi mari kepada masyarakat yang belum divaksin segeralah melaksanakan vaksinasi. Kenapa? Karena kita tahu kasus di luar negeri Omikron ini banyak yang sudah terkonfirmasi, ternyata umumnya adalah orang yang belum divaksin. Kalaupun ada sebagian yang sudah divaksin, tetap keuntungan vaksinasi ini ada yaitu bahwa tidak ada gejala pada orang yang sudah divaksinasi. Bu Erlina, kalau terkait strategi micro lockdown yang direncanakan pemerintah sendiri, dari PBID melihatnya apa yang harus diperhatikan, apa yang harus menjadi prioritas agar micro lockdown ini efektif untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron? Ya, sebetulnya yang selalu menjadi koreksi dari kami adalah masalah implementasi. Aturan-aturan itu sudah dibuat dengan baik sekali. Dulu juga pernah dilakukan micro lockdown ini pada saat kasus mulai menaik di tahun 2020. Betul. Tetapi yang menjadi masalah adalah implementasinya. Kadang-kadang disiplin, kadang-kadang tidak, kadang-kadang abai. Inilah yang menjadi basic masalah di kita ini, bahwa implementasi kita itu lemah, baik implementasi aturan maupun implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan. Salah satunya Wakil Presiden mengimbau masyarakat untuk tidak dilarang bepergian ke luar negeri. Perlukah ada kemudian larangan yang lebih tegas supaya WNI tidak perlu ke luar negeri untuk mencegah penyebaran Omikron? Ya, sebetulnya bukan WNI saja, orang yang datang pun kita tidak bisa bendung kan, karena itu tadi menyeimbangkan masalah ekonomi, sosial dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah barangkali karantinanya tidak ketat. Mungkin pada saat karantina orang bercampur itu tidak ada yang melakukan monitoring, terutama orang yang dikarantina di hotel, bukan di Wisma Atlet contohnya, tapi di hotel-hotel yang memang sudah ditunjuk. Itu saya ingin mengangkat bahwa kira-kira siapa yang memantau, apakah itu dipantau dengan baik, bahwa mereka tidak boleh keluar kamar. Ada kan hotel-hotel yang di bawahnya mall,
apakah kita yakin dia tidak ke bawah ke mall, tidak ke kolam renang, tidak ke tempat makan? Mungkin saya tahu aturannya makan diantarkan ya, tapi itu lagi, siapakah yang melakukan monitoring yang ketat untuk orang-orang yang di karantina ini, terutama yang di luar pengawasan Wisma Atlet. Kalau Wisma Atlet mungkin lebih disiplin karena memang sudah terbiasa. Tapi kalau di hotel kita nggak tahu. Inilah barangkali yang mesti dibenahi. Jadi bukan saja menghimbau orang tidak pergi ke luar negeri, bagaimana yang datang? Yang datang kan kita nggak bisa larang, tetap Baik. boleh kan? Perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap karantina pelaku perjalanan luar negeri. Bu Erlina, kalau terkait vaksinasi sempat Anda sebutkan tadi, perlukah kemudian pemerintah mulai mencanangkan booster vaksin atau vaksin dosis ketiga untuk mencegah penyebaran virus corona varian Omikron? Ya, kita tahu kan bahwa saat ini sudah ada data yang menunjukkan bahwa proteksi atau antibodi yang terbentuk karena divaksin itu sudah mulai menurun kadarnya setelah 6 bulan. Jadi saya kira sebetulnya pada tempatnya kalau pemerintah punya logistik, punya uang untuk juga memberlakukan suntikan yang ketiga bagi masyarakat umum agar supaya proteksinya, senjatanya lebih banyak lagi. Baik, kita akan tunggu langkah pemerintah selanjutnya. Terima kasih Dr. Erlina Burhan, anggota Satgas COVID-19 PBID.